kali ini anak-anak masih tetap belajar secara luring ya. Materi kali ini adalah materi tentang cahaya dan optik. Silakan anak-anak menyimak. Video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran IPA kelas 8 semester 2 yang berjudul Cahaya dan Alat Optik. Sifat cahaya meliputi 1. Merambat lurus, 2. Dapat dipantulkan dan dibiaskan, dan 3. Merupakan gelombang elektromagnetik. Pemantulan cahaya ada dua, yaitu 1. Pemantulan baur, jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata seperti aspal, tembok, dan kayu. Dan yang kedua, pemantulan teratur, jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin datar. Hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius yaitu 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara masuk ke air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya mampu mentransfer energi yaitu 1. Saat lilin dinyalakan di sebuah lampu yang gelap maka dapat menerangi ruangan. Dan yang kedua, gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi. Sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan warna permukaan benda tersebut, sehingga kita dapat mengindrai dengan tepat warna-warna benda tersebut. Sifat bayangan cermin datar yaitu maya tegak sama besar dan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Contohnya pada cermin. Untuk menentukan sifat bayangan dapat berpedoman bahwa ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika benda terletak di ruang 1, maka bayangan bersifat maya diperbesar tegak dan bayangan terletak di ruang 4. Jika benda terletak di ruang 2, maka bayangan bersifat nyata diperbesar terbalik dan bayangan terletak di ruang 3. Jika benda terletak di ruang 3, maka bayangan bersifat nyata diperkecil terbalik dan bayangan terletak di ruang 2. Serta jika benda terletak pada jarak jauh tak terhingga, maka bayangan jatuh di titik fokus dan bersifat nyata diperkecil dan terbalik. Berikut ini adalah contoh soal penerapannya. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung bersifat maya diperkecil tegak dan lebih dekat dengan jarak bendanya. Dapat dihitung dengan rumus 1/F sama dengan 1/S1 plus 1/S0. Sedangkan perbesarannya dapat dihitung M sama dengan S1/S0 atau H1/H0. Berikut ini adalah contoh soal penerapan rumus tadi.
Untuk menentukan sifat bayangan dapat berpedoman bahwa ruang benda plus ruang bayangan sama dengan 5. Jika benda terletak di ruang 1, maka bayangan bersifat maya diperbesar tegak dan bayangan ada di ruang 4. Jika benda terletak di ruang 2, maka bayangan bersifat nyata diperbesar terbalik dan bayangan ada di ruang 3. Jika benda terletak di ruang 3, maka bayangan bersifat nyata diperkecil terbalik dan bayangan ada di ruang 2. Jika benda terletak jarak jauh tak terhingga, maka bayangan bersifat nyata diperkecil dan terbalik. Berikut ini adalah contoh soal dari penerapan tadi. Pada lensa cekung, bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung bersifat maya, tegak, dan diperkecil, dan dapat dihitung dengan rumus 1/F sama dengan 1/S1 plus 1/S0, dan perbesaran dapat dihitung dengan rumus M sama dengan S1/S0 atau H1/H0. Berikut ini adalah contoh dari penerapan rumus tadi. Daya lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya yang dapat dihitung dengan rumus P sama dengan 1/F. Bagian mata manusia meliputi 1. Kornea yang berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, lensa mata yang berfungsi mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Dan yang keempat, retina berfungsi membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Gangguan pada indera penglihatan meliputi 1. Rabun dekat atau hipermetropi, 2. Rabun jauh atau miopi, 3. Buta warna, 4. Presbiopi atau rabun jauh dan dekat yang dapat ditolong dengan kacamata rangkap, dan yang kelima, astigmatisme yang dapat ditolong dengan kacamata silindris. Orang yang menderita rabun dekat tidak dapat melihat benda jarak dekat dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi kabur. Dapat ditolong dengan kacamata positif atau lensa cembung. Berikut ini adalah contoh soal. Penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jauh di depan retina. Penderita rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata negatif atau lensa cekung. Berikut ini adalah contoh soal untuk menghitung kekuatan kacamata orang yang menderita rabun jauh. Alat optik dalam kehidupan sehari-hari meliputi kamera, lup, mikroskop, dan teleskop. Terima kasih.